Lanjut dari chapter sebelumnya, setelah Tuan Rong diberikan waktu oleh Luli, seluruh keluarga Rong masih khawatir mengenai kondisi kepala keluarganya. "Paman, bagaimana perasaanmu?" tanya salah satu anggota keluarganya. Namun, berbeda dari anggota keluarganya, Tuan Rong Yiyu merasa dirinya seperti kembali beberapa tahun lalu dan merasa penuh akan vitalitas. "Walaupun aku tua, tapi aku penuh dengan vitalitas. Apakah ini kekuatan waktu?" kata Tuan Rong yang keheranan sekaligus senang. Melihat keadaan Tuan Rong yang telah membaik, kemudian Luli menyampaikan ucapan selamatnya. "Selamat Tuan Rong. Untuk tahun-tahun berikutnya, silakan nikmati waktu yang Anda punya." Saat Luli akan pergi, ia berusaha dihentikan oleh salah satu keluarga Rong. "Tunggu, bagaimana dengan imbalanmu?" tanya anggota keluarga itu. Namun, Luli sudah tidak ada di tempatnya, seperti menghilang dan hanya meninggalkan sebuah catatan untuk mendepositkan uang tersebut ke rekening yang telah disiapkannya. Menyusul hal tersebut, waktu seluruh penjaga telah dikembalikan menjadi normal oleh Luli, yang membuat mereka semua kaget karena kepala keluarga Rong tiba-tiba telah bangun dan pria yang menerobos tadi telah menghilang. Sembari Tuan Rong Yiyu berdiri dari tempat tidurnya, ia berkata kepada semua orang di dalam ruangan tersebut, "Aku ingin semua orang yang hadir hari ini untuk tutup mulut. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun dari apa yang terjadi hari ini." Kemudian, catatan yang ditinggalkan oleh Tuan Lu diberikan kepada Tuan Rong. "Ikuti kesepakatannya. Kirimkan uang tersebut dan jangan sampai lewatkan 1 sen pun," ucap Tuan Rong. Tuan Rong masih mencoba untuk menjernihkan pikirannya, karena Tuan Lu tidak seperti mereka yang hanya lebih kuat atau lebih berbakat dari orang biasa. Ini adalah kekuatan yang menentang hukum alam itu sendiri. "Keluarga Rong kita hanya bisa berteman dengan Tuan Lu, dan jangan pernah menjadikannya musuh," perintah Tuan Rong kepada anggota keluarga lainnya sembari mengingatkan. Di sisi lain, Luli tengah menikmati rasanya ketika waktu ada di genggamannya, yang mana tindakannya sebagai penjual waktu cukup meyakinkan. Namun, bila pelanggan mulai meningkat, maka aku tentu akan kewalahan. Aku harus menggunakan suatu sistem untuk hal-hal ini, pikirnya. Seketika, Luli mengatakan, "Eternal Club. Klub ini nantinya akan memiliki orang-orang kuat dan tempat berkumpulnya para elit. Keanggotaan dari klub top ini sama dengan simbol kekayaan dan otoritas. Dan yang menjadi otoritas tertingginya adalah MC kita, Luli. Keanggotaannya juga akan dibagi menjadi 6 tingkatan yang diukur dari jumlah uang mereka, mulai dari level 1, 10 juta dapat barter dengan umur 1 tahun. Level 2, 100 juta dapat barter dengan umur 3 tahun. Level 3, 1 miliar dapat barter 5 tahun. Level 4, 10 miliar dapat barter 10 tahun. Level 5, 100 miliar dapat barter 18 tahun. Dan yang terakhir adalah level 6, 1 triliun yang dapat barter dengan umur
26 tahun. Tentu dalam klub akan ada pengurus dan perwakilannya, sehingga klub Eternal akan menjadi organisasi paling mengerikan dan misterius di planet ini. Menjadi entitas yang melebihi segalanya, dan ia akan menjadi otoritas tertinggi dalam klub tersebut hingga akan menyamai dewa, gumam Luli dalam pikirannya. Saat Luli akan kembali ke apartemennya, ia bertemu dengan seorang supir taksi yang menawarkan untuk menaiki taksinya, yang mana bapak tersebut bernama Sidahai, yang berumur 40 tahun, namun wajahnya nampak lebih tua. Tentu hal tersebut disebabkan karena ia telah bekerja keras. "Tuan, apakah Anda mencari tumpangan?" tanya supir tersebut. Karena merasa supir tersebut telah bekerja keras seperti dirinya dulu, maka Luli pun menaiki taksi tersebut untuk pulang ke apartemennya. Dalam perjalanan tersebut, supir itu terus bercerita tentang dirinya kepada Luli untuk mencairkan suasana. Tak lama muncul notifikasi dari handphone Luli bahwa ia telah ditransfer sejumlah uang senilai 100 juta yuan dari keluarga Rong dari transaksi sebelumnya. Di sisi lain, supir tersebut mendapatkan telepon bahwa ayahnya tengah berada di rumah sakit dan meminta Luli untuk mencari taksi lain. Namun, Luli berkata bahwa dia juga ada urusan di rumah sakit tersebut, sehingga ia akan membayar ongkosnya ke sana. Sambil bergumam akan keadaannya, supir tersebut tidak sadar bahwa Luli menggunakan kekuatannya, sehingga mereka dapat dengan cepat sampai di rumah sakit. Saat akan menyuruh MC kita untuk turun karena telah sampai, si supir kaget karena Luli tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan sejumlah besar uang dan catatan untuk si supir, yang mana catatan tersebut berisi untuk menghubungi Luli bila ingin mendapatkan uang lebih banyak. Namun tentu saja itu tidak gratis karena ada harganya. Sontak supir tersebut berterima kasih ke sembarang arah karena tidak tahu di mana posisi Luli. "Hei Pak Tua, kau salah arah," gumam Luli dalam hatinya yang mengamati supir tersebut dari kejauhan. Saat Luli akan kembali ke apartemennya dari rumah sakit, ia tidak sengaja bertemu dan bersenggolan dengan seseorang di sebuah gang, yang mana orang tersebut terlihat frustasi dilihat dari laporan diagnosa yang ia robek dan buang sembarangan. Namun itu tidak dihiraukan oleh Luli. Saat sampai di apartemen, Luli melihat Jimmy, teman apartemennya, yang tengah tertidur di sofa. Jadi cewek di part sebelumnya yang kita lihat itu bernama Jimmy ya. Nah, kalau Mimin di sana sih pasti udah ada yang tegak kayaknya, tapi bukan keadilan. Nah, karena Luli adalah pria yang baik, jujur dan tidak sombong seperti Mimin, maka diambilkanlah selimut dari kamar untuk menyelimuti Jimmy. Tetapi saat akan menyelimutinya, tiba-tiba Jimmy terbangun. "Mau apa kau?" Aku melihat kamu tertidur di sofa. Aku takut kamu kedinginan." "Makasih, tapi lebih baik aku ke kamarku sendiri." Kemudian Jimmy masuk ke dalam kamarnya. Dari belakang nampak senyum MC kita yang mengisyaratkan bahwa ia suka dengan sikap Jimmy yang sendiri. Lalu Luli pun memasuki kamarnya. Di dalam kamar,
Bukannya beristirahat, Luli malah menyusun ulang rencana untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk membuat diriku misterius, aku harus membuat beberapa kartu nama sebelum transaksi berikutnya. Dan sudah waktunya untuk menemukan beberapa bawahan. Klub Eternal tidak lama lagi akan terbentuk, gumam Luli dalam hati.